Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Prastio. Saya di sini akan simulasi untuk menjadi pengajar. Oleh karena itu, saya akan mengambil materi dengan judul beban lalu lintas. Langsung saja, dari yang pertama itu pengertian. Apa itu beban lalu lintas? Lalu lintas merupakan salah satu faktor utama dalam perancangan perkerasan jalan. Sedangkan beban lalu lintas adalah beban kendaraan yang dilimpahkan ke perkerasan jalan melalui kontak antara ban dan muka jalan. Beban lalu lintas merupakan beban dinamis yang terjadi secara berulang selama masa pelayanan jalan. Konstruksi perkerasan jalan menerima beban lalu lintas yang dilimpahkan dari roda kendaraan. Besarannya beban yang dilimpahkan tergantung dari total berat kendaraan, konfigurasi sumbu, bidang kontak antara roda dan perkerasan, kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Lalu di sini ada faktor-faktor beban lalu lintas. Yang pertama itu ada konfigurasi sumbu dan roda kendaraan. Yang kedua, beban sumbu dan roda kendaraan. Yang ketiga ada tekanan ban. Lalu yang keempat ada volume lalu lintas. Lalu yang kelima ada kecepatan kendaraan. Dan yang terakhir ada repetisi sumbu. Langsung saja saya masuk ke yang pertama, yaitu konfigurasi sumbu dan roda kendaraan. Setiap kendaraan memiliki minimal 2 sumbu, yaitu sumbu depan atau sumbu kendali, dan sumbu belakang atau penahan beban. Saat ini terdapat berbagai jenis kendaraan berat yang memiliki jumlah sumbu lebih dari 2. Berdasarkan konfigurasi sumbu dan jumlah roda yang dimiliki di ujung-ujung sumbu, maka sumbu kendaraan dibedakan atas yang pertama itu ada sumbu tunggal, roda tunggal. Lalu yang kedua ada sumbu tunggal roda ganda. Yang ketiga ada sumbu ganda atau sumbu tandem roda tunggal. Lalu yang keempat sumbu ganda atau sumbu tandem roda ganda. Lalu yang terakhir ada sumbu triple roda ganda. Seperti yang digambar ini, jadi untuk ban di depan ini yaitu sumbu tunggal karena bannya sendiri. Lalu di sini ada sumbu tandem karena antara ban itu berdempetan. Lalu sumbu triple karena 3 ban ini berdempetan. Nah, lalu ada kode angka dan kode simbol kendaraan. Yang pertama, kode angka dengan pengertian sebagai berikut. Untuk kode angka 1 menunjukkan sumbu tunggal dengan roda tunggal. Lalu untuk angka 2 menunjukkan sumbu tunggal dengan roda ganda. Lalu untuk angka 11 menunjukkan sumbu ganda atau tandem dengan roda tunggal. Lalu untuk angka 111 menunjukkan sumbu triple dengan roda tunggal. Lalu untuk kode angka 22 menunjukkan sumbu ganda atau tandem dengan roda ganda. Lalu ada angka 222 menunjukkan sumbu triple dengan roda ganda. Lalu yang kedua ini ada kode simbol dengan pengertian sebagai berikut. Untuk kode simbol titik menunjukkan pemisahan antara sumbu depan dan sumbu belakang kendaraan. Lalu ada sumbu negatif atau strip menunjukkan kendaraan dirangkai dengan sistem hidraulik. Lalu untuk sumbu tambah atau plus menunjukkan kendaraan digandeng dengan kereta tambahan. Nah, di sini ada contoh kode angka pada kendaraan. Kode konfigurasi sumbu 1.1 yaitu kendaraan dengan sumbu depan, sumbu belakang berupa sumbu tunggal pada roda tunggal. Jadi seperti yang digambar ini, jadi ini merupakan contoh konfigurasi sumbu 1.1. Lalu yang kedua, kode konfigurasi sumbu 1.22 yaitu kendaraan dengan sumbu depan, sumbu tunggal roda tunggal atau 1,
dan sumbu belakang berupa sumbu tandem roda ganda atau dua-dua. Seperti di contoh ini, jadi untuk roda di depan itu satu dan di belakangnya itu dua atau ganda. Lalu yang ketiga, kode konfigurasi sumbu 1.22 strip 22, yaitu kendaraan dengan konfigurasi sumbu terdiri dari sumbu depan, sumbu tunggal roda tunggal, dan sumbu belakang berupa sumbu tandem roda ganda, memiliki sistem hidrolik tambahan bersumbu tandem roda ganda. Seperti gambar di samping. Lalu masuk kedua yaitu beban sumbu dan roda kendaraan. Beban kendaraan dilimpahkan melalui roda kendaraan yang terjadi berulang kali selama masa pelayanan jalan akibat repetisi kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Setiap kendaraan memiliki letak titik berat sesuai dengan desain kendaraan. Besarnya beban kendaraan yang didistribusikan ke sumbu-sumbunya dipengaruhi oleh letak titik berat kendaraan tersebut. Dengan demikian, setiap jenis kendaraan mempunyai distribusi beban yang berbeda-beda. Berat total kendaraan J pada gambar 3.5 di bawah ini didistribusikan ke sumbu depan seberat F1 dan sumbu belakang seberat F2. Seperti pada gambar, jadi rumus F1 itu G dikali I2 dibagi I1. Lalu rumus F2 G dikali I1 dibagi I1. Di mana G itu berat kendaraan, lalu F1 itu beban sumbu depan, F2 itu beban sumbu belakang, lalu I jarak antara kedua sumbu, lalu ada I1 jarak antara titik berat kendaraan dan sumbu depan, dan I2 jarak antara titik berat kendaraan dan sumbu belakang. Lalu yang ketiga ada tekanan ban. Berdasarkan spesifikasi ban atau roda, untuk kendaraan ringan dan kendaraan sedang digunakan tekanan standar tekanan angin dalam ban sebesar 2 bar dan 5.56 bar untuk kendaraan berat. Jika ukuran ban atau roda yang digunakan berdiameter 215, 60, 16, yang berarti lebar ban sama dengan 215 mm, lalu tingginya 60% kali S, ya milimeter. Maka gaya inner ban atau roda menahan beban vertikal kendaraan adalah FT1 dengan rumus P1 dikali A1, yaitu dengan hasil 6.282,4 Newton. Lalu ada volume lalu lintas. Volume lalu lintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati satu titik pengamatan selama satu satuan waktu. Lalu lintas harian rata-rata adalah volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari, di mana lama waktu pengamatan untuk mendapatkan nilai lalu lintas harian rata-rata dikenal dengan dua jenis lalu lintas harian rata-rata, yaitu yang pertama lalu lintas harian rata-rata tahunan atau LHRT, yaitu volume lalu lintas harian yang diperoleh dari nilai-nilai rata-rata jumlah kendaraan selama 1 tahun penuh. LHRT dinyatakan dalam kendaraan per hari berdua arah untuk 2 arah tanpa median atau kendaraan untuk 2 jalur dengan median. Rumus LHRT ini yaitu jumlah kendaraan dalam 1 tahun dibagi 365. Lalu yang kedua, lalu lintas harian rata-rata atau LHR, yaitu volume lalu lintas harian yang diperoleh dari nilai rata-rata jumlah kendaraan selama beberapa hari pengamatan. LHRT dinyatakan dalam kendaraan 2 arah untuk jalan 2 arah tanpa median atau kendaraan per hari per arah untuk 2 jalur dengan median. Rumus. Lalu lanjut ke repetisi sumbu. Beban lalu lintas berupa berat kendaraan yang dilimpahkan melalui kontak antara roda dan perkerasan jalan merupakan beban berulang atau repetisi beban yang terjadi selama
umur rencana atau masa pelayanan jalan. Saat ini terdapat dua cara penentuan besarnya beban lalu lintas untuk perencanaan, yaitu dinyatakan dalam yang pertama repetisi lintasan sumbu standar. Kendaraan yang memiliki berbagai konfigurasi sumbu, roda, dan bervariasi dalam total beban yang diangkutnya. Diseragamkan dengan menggunakan satuan lintasan sumbu standar atau LSS. Dikenal juga dengan ekuivalen single axle load atau yang disingkat ESA. Sumbu standar adalah sumbu tunggal beroda ganda dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, beban sumbunya 18.000 pon atau 80 kN. Lalu lebar bidang kontak ban 4,51 inci atau 11 cm. Lalu jarak antara masing-masing sumbu roda ganda 13,51 inci atau 33 cm. Lalu tekanan pada bidang kontak 70 pon per inci persegi. Lalu sumbu tunggal 18.000 pon yang digunakan sebagai sumbu standar. Pada gambar terlihat luas bidang kontak antara ban dan muka jalan sebenarnya berbentuk elips. Tetapi sebagai pendekatan diasumsikan berbentuk lingkaran dengan radius 4,51 inci. Luas bidang kontak keempat roda dari sumbu tunggal dengan rumus 4 kali V kali 4,512 dengan hasil 255,601 inci persegi. Jadi beban satu sumbu standar yaitu 255,601 kali 70 dengan hasil 17.892 ton dan dibulatkan menjadi 18.000 ton. Bina Marga menggunakan satuan metrik sehingga kriteria beban sumbu standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban sumbu 8.160 kg. Lalu tekanan roda satu ban kurang lebih 5,5 kg per cm persegi atau 0,55 MPa. Lalu lebar bidang kontak 11 cm, jarak antara masing-masing sumbu roda ganda yaitu 33 cm. Sumbu tunggal 8.160 kg yang digunakan sebagai sumbu standar di Indonesia. Beban lalu lintas berasal dari berbagai jenis kendaraan dengan beragam konfigurasi sumbu dan berat kendaraan. Oleh karena itu dibutuhkan angka ekivalen yang berupa untuk mengekivalenkan berbagai lintasan sumbu terhadap suatu sumbu standar. Karena tujuan penyeragaman satuan ini adalah untuk menyatakan akibat beban terhadap struktur perkerasan jalan. Maka angka ekivalen atau E adalah angka yang menunjukkan jumlah lintasan sumbu standar yang menyebabkan kerusakan yang sama untuk satu lintasan sumbu atau kendaraan yang dimaksud. Bina Marga memberikan rumus ekivalen sumbu beban sebagai berikut. Untuk E sumbu tunggal dengan rumus beban sumbu tunggal dibagi 8.160 lalu dipangkat 4. Lalu ada rumus E sumbu ganda yaitu beban sumbu ganda dibagi 8.160 dengan pangkat 4 dikali 0,086. Sebagai contoh, yang pertama, sumbu tunggal roda tunggal seberat 2,2 ton atau 0,005 ini berarti satu kali lintasan sumbu tunggal roda tunggal dengan berat 2,2 ton ekivalen dengan 0,005 kali lintasan sumbu standar akan menyebabkan kerusakan yang sama pada struktur perkerasan jalan. Lalu yang kedua, truk berat 18 ton atau 2,2 ini berarti satu kali lintasan truk dengan berat 18 ton ekivalen dengan 2,5 kali lintasan sumbu standar akan menyebabkan kerusakan yang sama pada struktur perkerasan jalan. Satu kendaraan terdiri dari minimal 2 lintasan sumbu. Berarti angka ekivalen atau E untuk setiap jenis kendaraan merupakan
jumlah dari angka ekivalen untuk lintasan semua sumbu yang dimiliki oleh kendaraan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya angka ekivalen adalah kecepatan kendaraan, perbedaan mutu struktur perkerasan jalan, menyebabkan kemampuan, lalu luas bidang kontak antara ban dan muka jalan, kelandaian jalan, beban sumbu kendaraan, dan fungsi jalan. Lalu yang kedua itu spektra beban sumbu, di mana beban lalu lintas dinyatakan dalam repetisi beban sumbu sesuai beban dan konfigurasi kelompok sumbunya. Beban lalu lintas yang dinyatakan dengan spektra beban sumbu digunakan pada perencanaan tebal perkerasan kaku dan mulai digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan lentur dan menggunakan metode mekanistik empirik. Beban sumbu pada metode spektra beban dikelompokkan berdasarkan konfigurasi dan rentang beban sumbu. Seperti contoh pada gambar di bawah ini. Lalu yang terakhir ada kecepatan kendaraan. Pengaruh kecepatan kendaraan terhadap umur rencana jalan berdasarkan metode analitis. Nottingham Design Method dengan alat bantu program yang bernama BISAR 3.0 bahwa kecepatan kendaraan berpengaruh terhadap umur jalan yang ditunjukkan dengan persamaan regresi. Untuk kriteria retak lelah pengaruh kecepatan terhadap umur rencana jalan dapat ditunjukkan dengan persamaan regresi. Yang pertama, Y sama dengan 0,000 X ditambah 0,012 atau kondisi kritis. Lalu yang kedua, Y 0,004 X ditambah 0,072 yaitu kondisi gagal. Sedangkan untuk kriteria deformasi, pengaruh kecepatan terhadap umur rencana dapat ditunjukkan dengan persamaan regresi. Yang pertama, Y sama dengan 0,001 X ditambah 0,294, yaitu kondisi kritis. Lalu untuk yang kedua, Y sama dengan 0,007 X dikali 2,261, ini berarti kondisi gagal. Dengan X kecepatan kilometer per jam dan Y umur rencana per tahun. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.